wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya IGD Mahatma Yogi Swara Winata SHMH, seorang dosen di Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang mana pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan juga yang menjadi salah satu fokus bidang keilmuan saya, yaitu Hukum Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dan pengaturan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam pembelajaran mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini nanti akan dipelajari materi-materi terkait dengan sejarah-sejarah hukum kekayaan intelektual, kemudian jenis-jenis hukum kekayaan intelektual yang ada di Indonesia dan diakui, antara lain seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, dan lain sebagainya. Selain itu juga nanti mahasiswa akan mempelajari tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami esensi dari keberadaan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan prinsip-prinsip perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, memahami dan mampu menjelaskan aspek-aspek hukum terkait kekayaan intelektual, dan juga mampu berpikir kritis dan analitis, serta mampu menjelaskan bagaimana pemecahan masalah terkait dengan isu-isu hukum kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah hukum kekayaan intelektual adalah metode tatap muka secara langsung, dengan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Dan pada tahap delivery atau penyampaian, saya menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi dan juga berargumen dan berdiskusi dengan mahasiswa. Selanjutnya, selain metode ceramah, saya juga menggunakan metode demonstrasi untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap jenis-jenis kekayaan intelektual. Berikutnya, dalam tahap interaction atau cara berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan metode contoh kasus dan juga diskusi, yang mana saya kemudian akan melemparkan kasus-kasus atau isu-isu hukum terkini terkait hukum kekayaan intelektual kepada mahasiswa, dan kemudian mengajak para mahasiswa untuk mendiskusikan isu-isu hukum tersebut. Dan ini saya lakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan menganalisa para mahasiswa untuk kemudian dapat menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada. Dan dalam tahap asesmen atau penilaian, komponen mutlak yang harus ada sesuai dengan RPS yaitu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Namun komponen lain seperti kuis masih boleh ditambahkan sesuai dengan kebijakan masing-masing dosen pengampu. Dan dalam tahap asesmen ini atau tahap penilaian ini, komponen dan bobot penilaian dijadikan acuan bagi dosen dan wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa dalam penilaian proses pembelajaran semester. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran di pertemuan keempat, yaitu terkait dengan materi hukum kekayaan intelektual bidang merek. Berikut videonya. Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Pagi Pak. Sehat pagi ini? Sehat. Udah makan? Sehat. Kalau belum ya nanti digabung sama makan siang aja. Sekarang kita kuliah dulu ya. Baik, pertemuan yang sebelumnya, tiga pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang salah satu hak kekayaan intelektual personal, yaitu hak cipta. Oke. Di situ kita tahu bahwa hak cipta itu untuk syarat perlindungannya apa dia? Prinsipnya hak cipta. First to announce. Jadi yang pertama kali mengumumkan. Oke, jadi kalau yang pertama kali mengumumkan, sehingga untuk mendapatkan perlindungan perlu wajib nggak dia mencatatkan hak ciptanya? Wajib nggak? Kalau nggak mencatatkan dia dilindungi atau enggak? Tidak. Dilindungi dong. Kan prinsipnya first to announce, diumumkan baru dia otomatis dilindungi. Bukan didaftarkan. Ya? Paham ya semua di sini ya? Konsekuensi dari prinsip first to announce itu. Apa sih merek itu? Kalau sebelumnya itu kan banyak orang mungkin tahu merek itu brand, merek itu image.
Oke, tapi dalam hukum merek itu hanya dipahami hanya sebagai sebatas tanda saja. Makanya dalam bahasa Inggris, merek dalam bahasa Inggris hukum merek itu bukan brand sebenarnya, tapi mark. Oke, mark itu artinya tanda. Merek merupakan tanda yang seperti apa? Digunakan dalam perdagangan, baik barang maupun jasa, dan memiliki daya pembeda. Jadi tanda yang digunakan itu memiliki daya pembeda, harus memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dilambangkan dengan huruf angka seperti kata, gambar, logo, suara melalui notasi balok angkanya atau angkanya, hologram maupun 3 dimensi. Selanjutnya kita lihat di pasal 1 butir 1 Undang-Undang 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Definisi yang tertera pada pasal 1 tersebut adalah merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Oke, artinya apa? Merek adalah tanda. Jadi pengertian merek itu sebenarnya hanya sekedar tanda. Tandanya seperti apa? Dapat ditampilkan secara grafis. Berupa apa grafisnya? Gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Dan nanti kita tahu, oh ternyata yang bisa dijadikan merek itu bukan hanya tanda yang grafis yang berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi juga. Contohnya apa nanti kita pelajari. Kemudian suara, artinya bukan hanya sekedar tanda berupa grafis saja, tapi suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan atau barang dan jasa. Jadi ada beberapa unsur di sini, yaitu tanda, kemudian ditampilkan secara grafis 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian suara, hologram. Nah, untuk merek suara dan merek hologram ini adalah salah satu bentuk perluasan definisi merek dari undang-undang yang sebelumnya. Oke, yang undang-undang sebelumnya merek suara itu tidak diatur, tidak diakui. Contohnya apa merek suara itu? Contohnya apa? Ada yang pernah dengar nggak? Mendengar suara tertentu, oh ini nih produk ini. Apa? Jangan ragu-ragu apa? Ngomong aja. Kalau orang hukum itu ngomong dulu, salah pintar belakang. Aku dan kau, suta dan kau. Nah, itu namanya merek suara. Bahasa umumnya apa jadinya? Merek suara itu sebenarnya apa? Jingle. Oke. Jadi jingle itu salah satu contoh merek suara. Aqua. Gak mungkin ada mineral gitu. Nenet. Itu kalian pasti tahu itu Walls es krim. Ya, gak mungkin dagang tahu bulat. Pasti Walls es krim. Yang keluar pasti anak-anak kecil dengar lagu itu. Ya, kalau tahu bulat gitu ya, bapak-bapaknya yang keluar tahu bulat. Oke, itu merek suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih yang tanda-tanda tersebut. Untuk apa membedakan? Makanya itu merek itu tanda yang harus memiliki daya pembeda. Kenapa? Karena fungsinya untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Kenapa? Dalam kegiatan perdagangan. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari kenapa sih ada kegiatan perdagangan. Karena merek itu harus digunakan di dalam perdagangan. Konsekuensinya apa kalau tidak akan digunakan? Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan jelaskan. Oke? Untuk definisi merek ini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas ya? Jelas banget. Selanjutnya, nah kita lihat ini daya pembeda suatu merek menjadi faktor utama untuk menentukan apakah merek nanti yang dimohonkan pendaftarannya itu dapat didaftar atau ditolak. Terdapat 2 kategori daya pembeda. Daya pembeda yang tinggi akan menghasilkan keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar. Sedangkan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut ditolak. Oke, kenapa seperti itu? Karena nanti dalam prinsip pendaftaran hak merek yang selanjutnya akan kita bahas, ada yang namanya merek yang ditolak, ada yang namanya merek yang tidak dapat didaftar.
Nah, salah satu unsurnya adalah daya pembedanya itu tinggi atau tidak. Makanya ketika teman-teman nanti membuat sebuah produk, kemudian ingin membuat mereknya, harus bisa mereknya itu benar-benar beda dengan merek yang lain. Oke? Dan bedanya itu benar-benar beda, tinggi. Nggak cuma sekedar, kalau misalnya contoh gini, ada Oreo, terus kalian bikin juga biskuit, dikasih nama Oreo. Oke? Bungkusnya sama biru, terus gambar yang lainnya sama, coklatnya, biskuitnya coklat, dalamnya putih. Ya kan? Produksi, apa konsekuensinya? Nanti digugat orang. Oke? Dan itu ketika kalian mendaftarkan, ada potensi untuk kemudian permohonannya tersebut ditolak. Karena apa? Daya pembedanya kurang tinggi atau tidak terlalu tinggi. Oke? Selanjutnya, itu definisi merek. Nah, ini fungsi merek. Sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang dan atau jasa yang satu dengan barang dan atau jasa lainnya. Contohnya, misalnya HP ya, HP pinjam, HP pinjam HP. Kalian tahu nggak ini HP-nya beda atau enggak? Kalau dari depan gini, Tidak. ya kesini beda. Kesini beda. Sama-sama hitam. Secara look sih sama aja. Secara looks dia sama. Jadi artinya daya pembedanya nggak ada. Kita anggap ini sama-sama layarnya hitam, oke? Ya layarnya hitam, kamera juga tiga sama. Oh, karena pakai casing, ya. Tapi kalau casing ini dibuka, kemudian kan pasti ada di sini tandanya, ya. Ada tanda atau mereknya. Misalnya Oppo dan Samsung misalnya seperti itu. Nah, ketika dilihat ini, kalian baru tahu, oh ini Samsung, ini Oppo sebagai daya pembeda, sehingga kalian pernah lihat juga orang kalau misalnya tes rasa, ya, di botol yang sama yang bening, oke, kemudian warna minumannya sama, misalnya disuruh minum, enakan yang mana? Yang ini. Oke, kamu supaya ini dia, suruh beli lagi, misalnya di stok di Indomaret, saya kembalikan yang mana ini. Di stok di Indomaret, botol minumannya sama, bening, warnanya sama, bingung nggak kalian pilih? Yang mana yang saya cicip ini, gitu? Bingung toh? Tapi kalau ada tanda mereknya, yang misalnya Vita, yang satu lagi Vento, gitu kan? Soalnya saya nggak di endorse sama Fanta, jadi saya nggak ngomong Fanta. Ini cuma contoh aja. Jadi Vita dan Vento, gitu. Nah, kalian sukanya Vento, pas lagi nyari di Indomaret, ada minuman Vento. Yang saya suka kemarin Vento, tahu. Tapi kalau nggak ada merek, ya tidak ada pembedanya antara minuman yang itu, kalian bingung. Selanjutnya adalah sebagai alat promosi iklan barang dan atau jasa. Sebagai dasar untuk membangun citra, reputasi, dan memberikan jaminan atas mutu produk, barang, dan atau jasa tersebut. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam, kalau orang sosial lainnya bilang, merek itu adalah brand. Oke. Karena apa namanya brand itu menyangkut fungsinya. Kalau di orang hukum, merek, mark, tanda, titik, udah gitu. Nggak ada lebih ini. Oh, merek itu adalah sebuah identitas, semuanya enggak. Orang hukum itu hanya merek itu apa? Tanda pembeda barang dan atau jasa yang digunakan dalam perdagangan. Udah selesai. Mau image-nya apa segala macam ya terserah. Oke. Kita hanya memahami sebatas tanda. Kemudian sebagai petunjuk asal barang dan atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen. Oke. Aqua, ya, berarti ini dari Aqua. Oke. Kopi Kintamani, bisa dicoba ya. Kan lebih mudah kita kenalin. Oh, kopi Kintamani ini pasti dari Aceh, ya, yang mengenali agak-agak ya. Udah jelas kopi Kintamani ya, dari Aceh. Bukan salah kopinya kan, ya. Salah orang yang salah mengenali gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah lingkup merek. Lingkup merek itu ada dua, merek dagang dan merek jasa. Merek dagang atau merek barang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
merek jasa digunakan pada jasa. Oke, kalau merek barang contohnya kayak tadi misalnya merek barang adalah Oppo segala macam. Kalau merek jasa apa? Gojek. Terus rumah makan Padang Bundul Kanluang. Nah, itu dia merek jasa atau merek barang? Jasa apa? Jasa apa? Yang dijual jasa atau barang? Yakin? Jasa, pelayanan. Dia menjual jasa pelayanan memasak. Oke? Jadi jasanya itu yang diberikan tanda sebagai saya restoran itu penjual jasa kuliner. Iya. Ya. Dia mau gorengnya apa? Kalian pernah lihat ayam McD bentuknya sama satu dengan yang lainnya, keritingnya, gram-graman pahanya itu enggak. Ya, tapi jasa kuliner, mereka menjual jasa kuliner. Rumah makan itu yang dijual itu jasa, bukan barang. Oke. Selain boleh merek bebas, undang-undang merek dan indikasi grafis juga memberikan perlindungan terhadap merek kolektif. Apa merek kolektif itu? Merek digunakan pada barang atau jasa, karakteristiknya sama, tapi digunakan oleh orang secara bersamaan. Secara bersama-sama beberapa orang, sekelompok orang, dan cuma satu orang. Jadi merek itu untuk satu merek yang sama sebenarnya boleh dimiliki oleh beberapa orang. Kalau itu dilakukan oleh MS Glow, ya, contoh case ya, itu dia nggak akan ribut. Yang terjadi apa? MS Glow apa case-nya? Saling gugat. Merek itu kan, yang orang Balinya itu digugat nggak boleh pakai MS Glow lagi, karena mereka ribut. Kesalahannya apa? Yang mendaftarkan itu si Sandy itu atas nama Dia sendiri. Sandy sendiri. Iya. Artinya apa? Ada sebenarnya ketidakpahaman mereka, masih awam dengan merek, dan mereka nggak tahu gimana caranya untuk melindungi, sehingga mereka brandnya udah booming, baru mereka kepikiran untuk itu. Saat itu dah terjadi rebutan. Makanya pendaftar merek ini saya sarankan nanti ketika kalian punya produk barang atau jasa, ketika mau bikin produk barang atau jasa, langsung daftarkan mereknya duluan. Kita nggak tahu suatu saat Adi jadi CEO brand apa gitu kan. Amin. Ya kan? Saya di bawah di gitu, minta air dong. Adi tuh siapa itu? Terus usir gitu. Oke, nah jadi sebenarnya merek itu kayak MS Glow itu boleh didaftarkan antara si Sandy dan yang orang Bali siapa namanya? Maharani. Mereka berdua boleh sebagai pemilik dengan perjanjian bagaimana cara pemakaiannya, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, bagaimana sanksinya kalau ada yang melanggar, dan perjanjian itu harus didaftarkan. Itu syaratnya untuk merek kolektif. Kenapa? Begadang sama lo. Begadang. Oke, ini merek dagang dan jasa dan juga merek kolektif. Untuk sampai dengan merek kolektif, udah jelas atau ada yang mau ditanya? Benar? Beneran? Oke ya. Selanjutnya kita masuk. Tadi kan saya pengertian, kita kemudian materi selanjutnya adalah prinsip perlindungan. Nah, ini bedanya merek, perlindungan merek dengan hak cipta. Kalau hak cipta tadi ada, tadi apa? First to announce. Oke, kalau merek first to file system. Apa first to file system itu? Hak merek atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya apa? Sistem perlindungannya itu siapa yang mendaftar pertama kali itu yang dilindungi. Kalau hak cipta siapa yang mengumumkan pertama kali itu yang dilindungi, bukan siapa yang mencatatkan atau mendaftarkan pertama kali. Tapi kalau hak merek siapa yang mendaftarkan pertama kali? Contohnya begini, misal case Andi punya merek ABC, dia pakai sudah 5 tahun, udah dia daftarin. Datang orang, seorang investor. Oke, seorang investor, dia mau investasi ke Andi.
Nih gua invest dong, barangnya bagus, produknya bagus, gitu. Boleh nggak? Andi nolak, orang ngamuk. Kan sebagai investor duit saya banyak, gitu kan, kalau saya ditolak berani-beraninya siapa anda, gitu kan, dicekalin Andi. Nah kemudian karena sakit hatinya si orang membuat produk yang sama, terus dia cek, ternyata mereknya Andi ABC itu belum didaftarkan, tapi sudah dipakai sama dia, kan? Udah pakai sekitar 2-3 tahun lah. Terus orang bikin juga ABC sama persis, didaftarkan langsung, diterima. Kenapa? Karena merek yang itu belum pernah ada yang mendaftarkan, diterima, terdaftar. Oke? Yang pakai pertama kali Andi daftarin pertama kali, siapa yang dilindungi? Allah. Kenapa? Karena pertama kali dia mendaftarkan first to file system. Meskipun dalam undang-undang hak cipta ada celah, undang-undang hak cipta, undang-undang merek itu ada celah Andi untuk kemudian menuntut hak yang menggugat itu. Tapi nanti kita pelajari lebih lanjut nanti di dalam sengketa hak merek. Oke? Tapi pada prinsipnya kalian harus paham, yang memiliki itu yang punya hak atas merek itu adalah si orang. Karena prinsipnya siapa yang mendaftar pertama kali, bukan yang pakai pertama kali. Kalau berdasarkan hak cipta, siapa yang dilindungi? Kalau ini berdasarkan hak cipta, Andi. Karena ketika dia menjual, dia mengumumkan, kan, semua orang bisa melihat mereknya, dia tahu. Meskipun orang mendaftarkan yang dilindungi Andi. Tapi karena ini merek, prinsip first to file system adalah orang yang mendaftarkan. Itu merek. Kemudian prinsip selanjutnya adalah bersifat teritorial. Perlindungan hak merek itu terbatas hanya pada di mana negara merek itu terdaftar. Berbeda dengan hak cipta. Kalau hak cipta itu lintas negara, makanya kalau ada musisi Indonesia itu mengcover ataupun dia remake lagu-lagu luar negeri, itu orang bule di sana dia langsung gugat tuh. Oke? Ataupun orang Indonesia yang diambil dirubah lagi sama orang Malaysia misalnya. Merek itu di mana negaranya itu didaftarkan, sehingga ketika orang ingin masuk ke sebuah negara, mereknya itu diperdagangkan di negara lain atau di negara luar gitu. Untuk mendapatkan perlindungannya, dia harus mendaftarkan merek tersebut ke sana. Itu hanya dilindungi di negara di mana merek itu terdaftar. Jadi jangan harap ketika Anda mendaftarkan merek Anda, merek daftar ABC di Indonesia, setelah terdaftar, oh saya bisa jual ke Malaysia. Nyampe Malaysia digugat sama orang Malaysia punya merek ABC juga. Karena di sana di Malaysia Andi belum mendaftarkan mereknya. Oke? Itu untuk perlindungan hak merek, hak atas merek. Nah, hak eksklusif. Sekarang, tadi kita mempelajari merek itu apa sih? Nah, sekarang kita mengetahui hak atas merek. Kalau tadi merek tanda, kalau hak atas merek itu apa? Hak atas merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar, ya, kepada pemilik merek yang sudah mendaftarkan, artinya dia sudah terdaftar. Berarti haknya itu diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek mempunyai tujuan sebagai berikut. Jadi hak eksklusif itu hanya sebatas tujuannya menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan barang dan atau jasa. Hanya sebatas ini saja. Bagaimana pemberian izinnya itu nanti namanya adalah diberikannya dalam perjanjian lisensi. Oke, di situ tertuang nanti saya izinin tapi syaratnya ini sampai dengan royaltinya. Ya, karena kemudian itu ada hak untuk itu, makanya McD itu tidak hanya di Amerika, ada juga di Indonesia. Namanya apa perjanjiannya? Franchise. Ya, franchise itu salah satu bentuk
pemberian izin melalui lisensi. Boleh pakai syaratnya ini. Nah, itulah hak eksklusif yang dimiliki oleh si McD di sana. Nah, bedanya apa dengan hak cipta? Kalau hak cipta itu hak eksklusifnya itu terdiri dari dua hak, hak moral dan hak ekonomi. Kalau di hak merek itu hanya satu saja, berkaitan hanya dengan hak ekonomi aja. Oke, kalau udah jelas semuanya, mungkin nanti saya akan memberikan tugas ya berkaitan dengan ini, sebuah case itu nanti akan saya share ketua kortinya untuk kalian nanti membuat semacam analisa hukumnya. Analisa singkat aja, nanti di pertemuan berikutnya dikumpul. Oke. Dan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan urutan materi yang akan kita lihat tadi saya sudah sampaikan, kita akan mempelajari lingkup perlindungan merek, prinsip pendaftaran hak merek. Yang ini kita akan pelajari merek seperti apa sih yang boleh didaftarkan, atau yang nanti akan ditolak pendaftarannya. Didaftarkan boleh tapi pernah ditolak, karena ada dua, boleh permohonan merek tersebut tidak dapat didaftar, atau merek tersebut pendaftarannya ditolak. Selanjutnya adalah perlindungan merek terkenal. Nah, ini banyak case-nya ini merek terkenal. Oke. Kemudian apa sih merek terkenal itu? Bagaimana kriterianya apa saja merek terkenal tersebut gitu. Dan saya juga sudah pernah melakukan penelitian tentang ini. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan lanjut ke protokol Madrid dan juga hak prioritas. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan kelas saya sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan semua. Saya harap benar-benar paham ya. Kalau nanti misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, nanti mungkin bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mungkin sekarang masih belum keluar pertanyaannya, tapi ternyata lagi di jalan muncul, loh ada sama ini. Ini yang mana ini? Yang benar yang mana ini gitu. Oke, ini ada ST Indonesia, ini ada ST Bali gitu kan. Kok sama? Gitu. Nanti itu kita akan bahas di sini pendaftaran merek. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup kelasnya sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih.